Beredar percakapan telepon antara Aep dan Rudiana di media sosial. Bisakah video ini ataupun beredarnya video Aep teleponan dengan Rudiana di media sosial ini sebagai novum baru, barang bukti baru yang akan menguatkan PK-nya 7 terpidana? Tapi saya ingin bertanya dulu, kira-kira ini beneran Aep atau bukan sih? Ataupun lawan bicaranya itu Rudiana atau bukan sih? Coba kalian di sini mungkin ada yang ngerti dengan digital forensik. Silahkan kalian komentar nih, ini beneran Aep bukan, ataupun beneran lawan bicaranya beneran Rudiana atau bukan. Simak dulu ya video berikut ini. Saya pas kejadian pas timbul video Saka tuh, saya langsung ngedon di situ. Lah kok kenapa bisa jadi salah tangkap gitu. Segala dia nggak kenal sama yang tiga, sama yang sekarang tuh yang namanya Peggy tuh, yang baru ketangkep ya Pak ya, yang DPO 1 DPO itu. Nah itu kan masih kawanannya si Saka itu Pak. Saya tahu persis saya. Makanya saya langsung ngedon tuh pas timbul lagi 1 DPO kena tuh, tertangkap. Nah udah saya langsung, wah berarti ini Peggy ini bohong gitu. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Iya. Nomor Aep. WA-in maksudnya ke Bapak gitu. Oh iya. Oh, iya Pak, iya, siap. Iya, saya mah takut doang, takutnya bukan masalah takut saya sama Bapak atau sama polisi, saya mah takutnya sama keluarga pelakunya itu. Ketika saya muncul itu di hadapan layar gitu, nanti apa yang bakal terjadi sama saya gitu kelak nanti gitu Pak. Yang saya takutin tuh. Ya. Makanya kan dari dulu juga sama Bapak saya kan pernah kan berpesan kalau saya nggak mau kalau sampai saya ikut sidang. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Iya siapa? Iya Pak. Iya Pak. Salah. Gimana? Itu beneran Aep bukan? Lawan bicaranya dari suaranya Rudiana atau bukan tuh? Gitu. Nah, gini aja deh. Kita asumsikan aja, kita anggap aja dulu ya kalau itu tuh beneran Aep, kemudian itu lawan bicaranya adalah Rudiana. Dan kira-kira bisakah video tersebut dijadikan novum baru, barang bukti baru untuk menguatkan PK-nya 7 terpidana? Untuk bisa menjadi novum yang bisa menguatkan PK 8 ataupun 7 terpidana, maka video tersebut harus ditinjau atas 3 hal. Yang pertama, ditinjau dari sisi psikologis. Kemudian yang kedua, ditinjau dari aspek sosial. Dan yang terakhir adalah ditinjau dari aspek hukum gitu loh. Nah nanti ketiga aspek ini kalau bisa digabungkan ataupun ada keterkaitannya, maka ini bisa dimungkinkan menjadi barang bukti yang bisa menguatkan 8 ataupun PK 8 terpidana. Kita akan bahas satu persatu ya.
Kita mulai dulu dari yang pertama, dari sisi psikologis ya. Kalau kita perhatikan percakapan antara Aep dengan Rudiana di telepon itu, ini asumsinya kalau benar ya, kalau itu Aep dan lawan bicara itu, kalau itu adalah Rudiana. Nah, kalau kita perhatikan di sana, memang ini di sana ini kita bisa simpulkan bahwasanya ini adalah percakapan dua orang yang terkena gangguan jiwa. Dalam tanda kutip bukan gila ya, tapi gangguan kejiwaan. Kenapa bisa dikatakan gangguan kejiwaan? Karena di 2016 silam itu Rudiana jiwanya terganggu dikarenakan anaknya itu meninggal dengan waktu itu asumsinya pembunuh dan pemerkosa sadis lah begitu. Ayah mana yang tidak terganggu jiwanya ketika anaknya meninggal, kan begitu. Dalah kok dipertemukan juga dengan orang yang kena gangguan jiwa juga, yaitu si Aep. Apa gangguan jiwa yang dialami Aep? Yaitu seminggu atau sehari sebelumnya Aep itu sempat dipukulin oleh masyarakat sekitar, oleh pemuda sekitar, akibat bawa cewek ke tempat kerja gitu loh, mesum, maka dipukulin lah. Jadi waktu itu jiwanya masih jiwa anak muda, mau balas gak bisa ya kan, karena dia itu pendatang begitu loh. Tetapi jiwa rebelnya itu ada kan, namanya juga anak muda tuh. Maka disitulah gangguan kejiwaan Aep muncul gitu loh. Nah, dipertemukan antara orang seperti Rudiana yang terganggu kejiwaannya akibat ditinggal anaknya, bertemu dengan Aep yang kejiwaannya terganggu akibat dendam. Dipertemukanlah di sana, dan di situ terjadi simbiosis mutualisme gitu loh. Rudiana butuh pelaku dan Aep punya pelakunya. Rudiana terganggu jiwanya akibat kehilangan dan Aep terganggu jiwanya akibat dendam. Klop di situ gitu loh. Maka di situ terjadilah simbiosis mutualisme, hubungan saling menguntungkan. Maka ditangkaplah ke 8 terpidana itu atas rekomendasi Aep terhadap orang-orang yang dulu pernah mukulin dia akibat Aep diduga mesum di tempat kerja. Jadi di situ klop. Karena kalau kita perhatikan percakapannya yang begitu, Pak saya ngedon kan begitu. Setelah keluarnya Saka Tatal ini bilang bla 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 dan begitu ya. Ya intinya dia laporan itu ke bosnya, ke siapa? Ke Rudiana. Itu yang pertama, jika ditinjau dari sisi psikologis. Jadi ini adalah pertemuan dua orang yang gangguan jiwa. Kemudian yang kedua, ditinjau dari sisi sosiologis ataupun sosial ya. Kita tinjau dari sisi sosial, supaya nanti ini ada kaitannya menjadi novum yang menguatkan PK-nya 8 terpidana. Nah, sisi sosialnya itu di sini tadi adanya hubungan sosial yang melahirkan satu hubungan sosial yang dinamakan simbiosis mutualisme, yaitu hubungan saling menguntungkan. Di waktu yang sama Rudiana butuh pelaku, sedangkan di sisi yang lain si Aep itu adalah punya pelakunya gitu loh, yang itu jadi alasan untuk si Aep bisa balas dendam. Di sini kan terjadi simbiosis mutualisme gitu loh, hubungan sosial simbiosis mutualisme. Maka ditangkaplah ke 8 terpidana itu, yang mana ke 8 terpidana itu ditangkap bukan berdasarkan karena dia pelakunya, tapi berdasarkan dendamnya Aep. Jadi Aep itu tersalurkan dendamnya terhadap ke 8 orang ini yang memukuli dia waktu dia melakukan perbuatan asusila di tempat kerjanya. Kan sampai sini bisa dipahami ya. Di sini ada hubungan sosial simbiosis mutualisme. Maka bisa diduga juga Aep kan sempat itu kerja supir ambulan tuh di Cirebon begitu kan. Nah, itu patut diduga mungkin aja itu pekerjaan diberikan oleh
Rudiana sebagai balas budi gitu loh. Kan waktu itu nyupiri ambulan tapi ambulannya plat merah gitu loh. Jadi punya pemerintah di kota Cirebon sana. Mungkin aja itu adalah balas budi yang diberikan oleh Rudiana terhadap Aep. Jadi ini dari percakapan ini memang bisa diindikasikan hubungan Aep dengan Rudiana itu dekat gitu loh. Termasuk dengan anak buahnya Rudiana itu sedekat itu gitu loh. Sampai Aep itu dikasih fasilitas dan lain sebagainya. Maka tidak heran kalau sampai sekarang Aep itu begitu bertahan dengan kesaksian palsunya, karena memang sudah banyak jasa-jasa yang diterima oleh Aep dari Rudiana. Entah apapun itu, apakah jaminan keamanan, pemberian lapangan kerja, pokoknya banyak lah begitu. Jadi Aep pekeweh ataupun gimana ya untuk membalas budi terhadap Rudiana begitu. Itu faktor yang kedua, sosial. Kemudian faktor yang ketiga adalah hukum. Nah gitu. Maka kita ketika bicara hukum itu di dalam, kan ini dalam BAP ya, kita mengacu dulu aja lah ke BAP, ikutin aja aturan main cara skenarionya Rudiana. Di dalam BAP ini kan pembunuhan berencana kan begitu. Maka satu-satunya bisa dikatakan hukum yang utuh, menjadi produk hukum yang utuh ketika tuduhan pidananya itu pembunuhan berencana, maka di sana wajib ada motif. Ya, wajib ada motif. Karena kalau tidak ada motif itu jatuhnya bukan pembunuhan berencana. Saya ambil contoh begini. Saya lagi main bola sama temen. Tiba-tiba saya sliding itu teman saya, jebret, jatuh tidak, kepalanya kena batu tajam, jebret, meninggal, misalkan begitu. Di situ saya kena pidana 340 kan, pembunuh, tapi bukan pidana pembunuh berencana. Bukan kan? Karena apa? Di sana tidak ada motif. Artinya saya tidak sengaja nyeleding dia dalam sepak bola. Maka itu pun bisa ada kekeluargaan, bisa maaf dan lain sebagainya. Bahkan saya bisa terlepas dari hukum 340 itu kan. Karena tidak ada motif di sana. Maka untuk bisa menjadi satu produk hukum pidana pembunuhan berencana, maka wajib ada motif. Nah, apa kaitannya dengan Aep ini? Maka di sini kalau dilihat dari aspek hukum, di sana sudah jelas ada motifnya, yaitu apa? Untuk Rudiana mencari pelaku, ya kan? Si Aep jelas banget motifnya apa? Dendam. Karena si Aep ini pernah digerebek oleh sekelompok orang yang sekarang di penjara itu dengan 8 terpidana itu karena berbuat asusila. Di sini ada motif. Motifnya Aep apa? Dendam, menjerumuskanlah ke 8 orang ini. Maka dari rangkaian ketiga poin tadi itu berujung pada satu konklusi, yaitu apa? Motif. Nah, jadi gini. Jadi bisakah ini dijadikan novum yang menguatkan 8 terpidana? Sangat bisa, karena di sana ada motifnya gitu loh, yaitu motif Aep adalah dendam. Jadi nanti bisa dikaitkan cara menguatkan untuk 8 terpidana bagaimana? Caranya berarti kasus ini benar-benar skenario begitu. Skenario yang dibangun oleh siapa? Yang dibangun oleh Rudiana dan dibantu oleh Aep. Karena kedua orang ini punya motif gitu loh. Motifnya apa? Rudiana mencari pelaku, kemudian si Aep untuk balas dendam. Rudiana motifnya apa? Mencari pelaku, juga untuk emosionalnya dia kan, karena gangguan kejiwaan ditinggal anaknya begitu loh. Maka nanti ketika kita mengambil satu kesimpulan bahwa ini bukanlah kasus pembunuh dan pemerkok, tetapi ini adalah kasus laka lantas yang didesain, yang diskenariokan oleh Rudiana dan didukung oleh Aep, terkuatkan dengan satu motif baik dari Aep ataupun dari Rudiana. Maka jalan satu-satunya sita HP-nya Aep, sita HP-nya Rudiana, lihat percakapannya di dalam apa saja begitu loh. Maka kita akan menguak satu motif utamanya. Maka disitulah kita akan menjadikan video Aep dengan Rudiana ini menjadi satu novum yang akan menguatkan 7 terpidana.
Semoga ini bisa menjadi jalan keluar untuk keadilan dimenangkan di Indonesia. Terima kasih.